makan siang dengan lontong ketupat. Paling enak dicampur lodeh walu. Selamat siang peserta talkshow yang hebat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan gerimis di Jawa Barat, hujan rintik-rintik di Jawa Timur. Bapak Ibu peserta talkshow yang hebat, saya ucapkan semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Bapak Ibu, apakah siap menghadapi tantangan? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pembelajaran mendalam, di mana itu menjadi topik hangat di sekitar kita. Kita tahu bahwa hasil PISA kita tahun 2022 itu menunjukkan pembelajaran kita masih rendah di level numerasi dan literasi. Oleh karena itu pembelajaran harus kita ubah dari sekedar hafalan menjadi hal yang pemecahan masalah dan juga bernalar kritis sesuai dengan keterampilan abad 21 yang ingin kita capai untuk generasi Indonesia Emas tahun 2045. Tepuk tangan untuk Indonesia yang hebat. Bapak Ibu, hari ini selamat datang di acara talkshow implementasi pembelajaran mendalam bersama saya Taufik Sabaat, Kepala SDN Tahun 24. Nanti kita akan undang narasumber-narasumber hebat yang sudah memberikan dampak nyata di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, kita sambut yang pertama, Bapak Suroto dari Kepala SDN 01. Nah, beliau adalah salah satu sosok yang luar biasa. Selamat datang Pak Roto. Silakan dulu. Sebelah sini Pak Roto. Beliau adalah salah satu kepala sekolah muda yang energik. Beliau pernah jadi kepala sekolah penggerak yang luar biasa, sehingga pengalaman kemarin beliau bisa kita implementasikan. Nanti kita bisa dengarkan bagaimana yang sudah terjadi di sekolahan Bapak Roto. Selanjutnya kita panggil yang kepala sekolah yang masih muda. Beliau juga pernah menjadi juara pada saat menjadi guru dengan berbagai inovasi pembelajaran dan lain-lain. Beliau ini juga guru penggerak yang luar biasa, sekarang menjadi kepala sekolah. Kita panggil Bapak Angga Chandra dari SDN Geger. Selamat datang Pak Angga. Geger. Kemudian selanjutnya kepala sekolah, walaupun usianya ini sudah sepuh atau agak menua, tapi semangatnya masih muda, luar biasa, energik. Beliau adalah salah satu kepala sekolah yang punya IT yang luar biasa, punya kemampuan di atas rata-rata. Kita sambut Bapak Sutekno, kepala sekolah SDN Kendung 1. Selamat datang Bapak Sutekno. Ya, luar biasa, kumis tipis manis. Selanjutnya yang terakhir, ini juga kepala sekolah yang luar biasa juga. Beliau salah satu inovator di bidang inovasi di bidang pembelajaran, tepatnya pada media pembelajaran. Ini sudah berkarya-karya sudah dilakukan. Kita sambut Bapak Joko Susanto dari SD Jambur Jawa. Semangat. Luar biasa Bapak Ibu, 4 narasumber. Selamat datang teman-teman semuanya. Tidak terasa kita sudah ada di talkshow ini, dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan deep learning kita atau diklat pembelajaran deep learning kita yang sudah berlangsung 3 bulan. Tentu banyak pengalaman yang akan dihadirkan di sini sebagai wujud dari pembelajaran mendalam yang sudah dilaksanakan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini kita santai dulu ya. Kita santai, mungkin selama ini kita sudah, saya yakin semua teman-teman dan di peserta talkshow ini juga sudah banyak tahu tentang apa deep learning. Jadi kita tidak akan membahas tentang deep learning itu sendiri, karena sudah banyak kita di materi di YouTube, di itu websitenya Pemdikbud juga sudah dibahas bagaimana deep learning itu luar biasa. Tapi mungkin
sebagian dari kita itu belum melaksanakan atau mengimplementasikan. Oleh karena itu hari ini kita fokus masalah bagaimana implementasi, bagaimana perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Terhadap nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya pada narasumber bagaimana mereka menerapkan pembelajaran di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk mempersiapkan selamat datang Pak Roto, Terima kasih. kita ngobrol santai Pak Roto, mungkin ada bisa diceritakan Pak Roto, mungkin kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan Pak Roto terhadap implementasi yang pembelajaran mendalam ini seperti apa? Mungkin dari Pak Roto dulu diceritakan sehingga menarik bagi audiens. Terima kasih Bapak Moderator. Pertama-tama saya ingin merefleksi tentang fenomena yang terjadi dalam dasawarsa terakhir ini Bapak Ibu. Terjadi perubahan tataran kehidupan yang luar biasa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan ketika kita belajar dulu tentang pedagogis, di mana dulu itu sumber belajar itu hanya terbatas dari mungkin guru, kemudian sumber belajar dari buku-buku yang sangat terbatas. Namun dalam satu dekade terakhir ini, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan internet, maka sumber belajar itu sangat melimpah dan luar biasa banyaknya. Ini harus disadari oleh khususnya kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, dan lebih khususnya adalah kepada teman-teman guru kita. Ada perubahan yang luar biasa ini tentu merubah pola pikir, mindset, bagaimana kita merubah cara pandang kita, cara laku kita dalam memberi pembelajaran kepada anak didik kita. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Dari yang sumber belajar terbatas, sekarang berubah menjadi sumber belajar yang tidak terbatas. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak Roto, sumber belajar yang tidak terbatas tadi. Kalau selama ini mungkin kan teman-teman sumber belajar itu mungkin ada ya buku, ya media-media. Mungkin dari implementasi Pak Roto ini yang sudah terbatas tadi seperti apa Pak Roto? Mungkin lebih jelasnya biar lebih. Begini Pak, sekarang kita mengetahui ya di lingkungan kita termasuk adanya HP, Android, internet dan sebagainya, itu hampir semua anak, semua orang itu sudah memegang, sudah mengenal. Nah, kalau kita menyadari tanpa kehadiran guru pun, anak-anak itu sudah memperoleh banyak sumber belajar, pengetahuan, pengalaman yang bisa diperoleh dari media tadi. Nah ini yang tentu yang membedakan dengan guru zaman dulu Pak. Sehingga kita sebagai pendidik harus merubah cara pendekatan, metode dari yang tadi yang serba terbatas menjadi yang melimpah. Nah, di sini peran guru sebagai fasilitator, guru sebagai penunjuk arah. Karena dari sumber belajar yang melimpah tadi, ada hal-hal yang positif, ada yang negatif, ada yang bermanfaat, dan ada yang tidak bermanfaat. Oke, saya sudah bisa menangkap Pak Roto. Berarti sebagai guru dengan adanya jurnal ini tidak terbatas hanya pada sumber-sumber yang ada, tapi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada di sekitar murid. Mungkin kita bisa selanjutnya kepada Pak Sutekno. Pak Sutekno ini juga beliau sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam di lingkungan sekolahnya. Mungkin bisa dikupas Pak, hal yang sudah dilakukan itu kegiatan seperti apa sehingga teman-teman di audiens ini bisa tertarik untuk mengikuti apa yang sudah Pak Tik lakukan. Silakan Pak Tik. Terima kasih Pak Topik. Dan tentunya kabar saya sehat Pak Topik. Jadi alhamdulillah kita semua dibarengi kesehatan sehingga bisa bertalkshow ria dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam di lembaga kita masing-masing. Baik Pak narasumber, Pak. Langsung saja Pak Tik, mungkin implementasi kegiatan apa yang sudah dilakukan Pak Tik sehingga bisa menginspirasi dari teman-teman audiens yang ada di sini. Baik, terima kasih.
akan saya sampaikan terkait dengan program yang sudah kita jalankan sesuai dengan hasil pelatihan kami selama ini terkait pembelajaran mendalam. Kami sudah menerapkan pembelajaran mendalam di SDN saya dalam kapasitas poin atau prinsip menggembirakan. Ini poin penting yang saya garis bawahi dan saya lakukan sebagai program andalan di lembaga saya di SDN Gedung 1 Gedung Adem. Baik, ini saya lanjut terkait dengan apa itu pembelajaran yang menggembirakan. Ini merupakan salah satu prinsip salah satu prinsip pembelajaran mendalam. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran yang menggembirakan. Saya menerapkan pemanfaatan teknologi digital. Memanfaatkan teknologi digital. Mungkin bisa lebih spesifik lagi, Pak. Baik. Yang seperti apa? Baik, terima kasih. Ada beberapa poin pembelajaran digital yang menjadi alternatif pilihan saya. Terkait dengan hasil rapot mutu kami di tahun 2025 sebagai puncak analisis kita terkait dengan perkembangan pembelajaran di sekolah saya, maka kami sepakat bersama tim guru tentunya, juga stakeholder di masyarakat, termasuk komite, orang tua wali, dengan sepakat memilih ingin memanfaatkan atau pemanfaatan teknologi digital di SDN Gedung 1 untuk mencapai pembelajaran, prinsip pembelajaran menggembirakan dalam rangka menunjang pembelajaran mendalam. Itu poin pentingnya, Pak Tobek. Terus apa yang bisa saya perbuat di sana? Dan latar belakang apa yang mungkin bisa mempengaruhi kenapa saya harus mengambil program itu? Satu, karena memang ketersediaan sarana prasarana, Pak Tobek, bahwa di SDN Gedung 1 ini ada 4 TV Google, sehingga praktis lebih dari 50% kami bisa menerapkan pembelajaran menggembirakan di kelas dengan peralatan yang mungkin bisa dikatakan lebih dari cukup. Berarti memakai bentar Pak Tobek, ada lagi kenapa latar belakang saya ini bisa kita laksanakan. Yang kedua adalah ketersediaan internet yang mencukupi. Dengan kita bagi 6 kelas, kita kalikan berapa kebutuhan bandwidth, itu mencukupi. Sehingga saya sangat yakin selaku penanggung jawab atau pimpinan di sana sangat yakin untuk melaksanakan program ini, dan saya meyakini juga bahwa program ini akan berhasil. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada semua pihak, tentunya Pak Topeng dan dukungan teman-teman. Selama kita belajar di sini sungguh luar biasa manfaatnya, sehingga memicu pemikiran saya untuk belajar lebih jauh terkait dengan apa itu belajar mendalam dan bagaimana implementasinya di kelas. Terima kasih, mungkin itu jawaban saya Pak Topeng. Luar biasa Pak Tek ini. Bapak Ibu, kita cut dulu sebentar ya, karena mungkin bisa setelah ini ada sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Sebentar nanti kita dengarkan, beliau ingin menyampaikan sesuatu pada tampilan kita. Terima kasih, cut dulu Pak. Luar biasa Bapak Kepala Dinas Pendidikan, terima kasih mau hadir, luar biasa memberikan semangat untuk kita mengikuti diklat deep learning tahun 2017 kelas 3 ini, luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin ada arahan bimbingan, mohon kami diberikan sesuatu sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran diklat ini dan juga pembelajaran di sekolah kami lebih baik Bapak. Mungkin waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih para peserta diklat EM2. Ini IN2 Pak ya. IN2. Terima kasih. Memang diklat ini awalnya kan terasa berat bagi dengan semua. Diklat kok lama sekali kan gitu ya, lama sekali. Saya ingat betul di sini kan tanggal 9 Agustus ingat saya dulu. 9 Agustus sehingga sampai hari ini kita hitung kan 3 bulanan. 3 bulanan kita berkecimpung di dalam diklat. Awalnya berat, ternyata setelah mendalami, mengikuti, ini rasanya kurang waktu 3 bulan kan gitu. Tidak terasa. Kurang deh. Oke, dari yang terpenting, oleh karena itu jenengan sudah berkecimpung, pasti sudah bisa mengambil manfaat atau hikmah daripada pelatihan ini.
Ini kalau kita lihat memang beda jauh dengan pembelajaran yang lampau gitu lah. Yang dulunya kita lakukan itu pembelajarannya kan beda. Kalau ini kan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi jenengan harus selalu gembira gitu. Nah ini kalau kita terapkan, insya Allah jenengan semua nanti tidak ada stroke ini, tidak ada stroke, darah tinggi tidak ada, karena tidak pernah marah gitu. Setiap hari kan selalu gembira terus, kayak kita guru kita yang ngajar di PAUD, jadi selalu bernyanyi, bergembira sama anak-anak. Jadi memang harapannya pemerintah menerapkan ini. Ini memang kita harapkan guru mulai bisa bagaimana anak ini atau guru di dalam pembelajaran ini menyesuaikan dengan kira-kira anak ini sistem pembelajarannya yang disukai bagaimana gitu. Ini tidak boleh kita memaksa. Kalau dulu kan monoton, guru ngajar kan, yus itu kita dengarkan, mau tidak mau, suka tidak suka, seperti itu. Sekarang harus menyesuaikan, gurunya yang menyesuaikan kepada muridnya, bukan murid yang menyesuaikan kepada gurunya kan gitu. Kemudian yang kedua bermakna. Ini dalam rangka pembelajaran kita memberikan teori sebentar, kemudian harus kita hubungkan dengan dunia nyata yang ada di sekitar kita, kan gitu. Jadi biar nanti pembelajaran ini tidak hilang, kita ajarkan, diceritani. Kalau tidak kita praktekkan dengan dunia nyata yang ada di sekitar kita, ini nanti akan cepat hilang gitu lah, akan cepat hilang dari ingatan si anak ini. Oleh karena itu sekarang kan harus ada praktek-praktek di lingkungan sekitar. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang paling akhir, ini yang menggembirakan ini memang dengan tujuan ini kita harus enjoy betul. Nanti murid enjoy mengikuti pembelajaran jenengan. Kemudian juga si anak ini kalau ada prestasi harus jenengan apresiasi. Bahwa entah itu apakah kalau dulu kan dilulu gitu ya istilahnya, dilulu dengan hanya kata-kata pun itu sudah punya nilai tambah bagi anak, ada perhatian dari gurunya dan lain-lain. Dan yang terakhir dari pembelajaran ini dengan cara 3 prinsip utama tadi, kemudian harus diolah melalui olah pikir, olah hati, kemudian juga olah rasa dan olahraga. Memang ini awalnya sulit, awalnya pasti sulit bagi kita, bagaimana kita mengelola hati kita. Ini pembelajarannya kan harus pakai hati sekarang, harus betul-betul ikhlas gitu loh dari hati kita. Rasa pun tidak boleh gerundel gitu, tidak boleh sekarang, harus betul-betul lost, nothing to lose gitu. Nothing to lose. Jadi ini memang hal yang luar biasa bagi kita. Ini memang hal baru kalau kita belum menerapkan, tapi ini memang akan berdampak kepada anak kita, begitu juga kepada kita dengan mengajar yang nothing tulus, dengan hati, dengan rasa yang ikhlas. Ini insya Allah akan berdampak kepada prestasi anak didik kita. Dan yang terakhir dari goal pelatihan ini adalah terwujudnya profil 8 dimensi kelulusan. Kalau jenengan baca mulai dari takwa kepada Tuhan yang Maha, kolaborasi dan lain-lain sampai komunikasi. Itu kalau dilaksanakan luar biasa tadi. Kalau semuanya ini bisa goal, insya Allah murid-murid kita ini siap untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Dari perubahan yang kita lihat, perubahannya begitu cepat, bulan ini dengan bulan depan itu sudah beda. Nah ini memang harus siap ke sana. Itu salah satu dari pelatihan ini. Memang awalnya bagi jenengan berat, tapi insya Allah kalau sudah menikmati, mengambil hikmahnya, insya Allah malah kurang gitu loh 3 bulan ini. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi jenengan. Yang terpenting nanti kembali ke sekolah, karena infonya besok terakhir Pak. Besok terakhir. Nah ini memang besok terakhir, jadi nanti karena yang baru merasakan pelatihan ini kan baru yang lembaga dapat boskin kan gitu.
Ya, semuanya belum. Sehingga guru-guru jenengan atau teman sejawat di sekolah jenengan, tolong ditulari dulu. Nanti insya Allah ke depan akan kita anggarkan untuk guru yang lain, sehingga nanti bisa merasakan bagaimana pembelajaran mendalam ini. Tapi lebih awal jenengan ceritani dulu, jadi sharing dulu. Jenengan bisa storytelling gitu, storytelling kepada para guru, sehingga nanti guru yang lain juga bisa mengikuti, dan juga nanti implementasi kepada siswa, anak-anak masa depan kita ini lebih humanis, lebih humanis dengan adanya pembelajaran ini. Insya Allah itu kalau kita rasakan saat ini mungkin belum terasa, tapi ke depan pasti bedanya cukup jauh. Tingkah laku, kemudian kemandirian anak untuk belajar itu juga beda nanti. Komunikasi dengan guru, dengan sesama teman sejawat, tingkah laku pun ini berubah jauh nanti insya Allah kalau ini betul-betul kita terapkan. Ya, itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada jenengan semua yang telah betah di sini meskipun ini hari libur, hari keluarga ya maksudnya, tetapi dapat menikmati dan enjoy di dalam melaksanakan pelatihan ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Kepala Dinas. Tidak hanya kita yang lembur Bapak Ibu, Kepala Dinas juga ternyata lembur. Itu menjadi suri teladan bagi kita semua. Semoga menjadi amal ibadah beliau dan kita semua. Amin. Allahumma amin. Oke, terima kasih. Ya, mangga sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk sekali lagi. Kita lanjut deh talk show-nya kita. Ya, luar biasa kita sambut ya. Tadi sampaikan Pak Roto ada implementasi yang sudah menggunakan alat-alat teknologi yang ada di sekitarnya, kemudian ada sumber belajar yang ada di sekitar, kemudian Pak Tik tadi sudah menggunakan poin yang lebih penting yaitu teknologi digital, menggunakan media Canva untuk menggembirakan pada anak dan juga guru-guru. Nah, kita mungkin bisa berbicara lebih banyak lagi, mungkin ada pengalaman yang lebih menarik lagi. Silahkan Pak Angga bisa diceritakan mungkin implementasi yang sudah dilakukan di sekolahan Pak Angga. Terima kasih Pak Taufik. Seperti halnya dari Pak Suroto maupun Pak Sutikno, saya juga mengaplikasikan atau mengkolaborasi kegiatan ini di sekolah saya. Di sekolah kami maksudnya, kami mengadakan jurnal seperti panjenengan semua. Kita melakukan kombel. Kombel itu minimal seminggu sekali. Di kombel itulah kita membahas sebanyak mungkin hasil yang kita peroleh selama kita melakukan pelatihan ini. Di mana waktu awal-awal saya melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam disiplin positif dan lain-lain yang ada di PM itu, ternyata beberapa hal yang masih belum tercover dalam kegiatan pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran mendalam ini lebih kompleks dan lebih lengkap menurut kami. Jadi saya lihat Pak Taufik di sana, Bapak Ibu guru, mungkin ada beberapa praktek pedagogis yang dilakukan. Tetapi menurut saya harus lebih di-up lagi praktek pedagogisnya. Mungkin dalam pendekatan mungkin lebih ke bisa Pak memanfaatkan metode STAR, metode yang lain atau strategi-strategi yang lain yang dapat lebih mengena gitu. Selain itu, saya bahas bersama-sama di dalam kerangka pembelajaran mendalam itu tidak hanya praktek pedagogis saja. Ternyata pemanfaat teknologi ini juga sangat penting gitu. Karena saya beberapa kali di dalam kelas supervisi itu hanya beberapa guru dan ada sebagian guru yang tidak memanfaatkan teknologi sama sekali. Setelah itu kami selalu berkumpul saat kombel, bagaimana semua guru ini bisa mengakomodasi atau bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya. Itu merupakan peluang bagi kami karena kami juga mempunyai beberapa TV, Google TV yang kemarin kita dapat panel TV ya kemarin, apalagi yang interaktif
bisa kita gambar, bisa kita hapus, bisa kita tambah aplikasi yang untuk pendidikan, itu sangat-sangat membantu kami. Terus dan yang ketiga, kita punya tablet. Tablet itu kita bisa untuk Google Form, untuk Canva dan lain-lain, untuk kita manfaatkan. Itu peluang bagi kami. Jadi Bapak Ibu guru sebagian yang belum paham, kita sistemnya itu tutor sebaya atau bergantian. Jadi guru yang sudah mengerti tentang Canva itu saya jadikan narasumber, jadi bergantian. Yang belum bisa itu dapat melakukan pendampingan selama beberapa minggu. Dan waktu 1 bulan itu tidak cukup ternyata. Kita masih perlu tambah lagi jam lagi, karena guru itu juga senang. Di sekolah saya itu, oh gini ya Pak ya, karena teman saya itu narasumber salah satu yang ahli bilang Canva misalnya, atau dalam Kahoot misalnya, guru itu tidak praktek dulu Pak ya. Tidak praktek dulu, ternyata guru itu melakukannya senang gitu. Wah, kok ini ya, kok gitu ya. Karena guru itu senang, akhirnya guru itu juga, aku pengen iso kanggo muridku gitu kan. Ternyata dengan adanya kegiatan mendalam, pembelajaran mendalam ini, yang termasuk di dalam salah satu kerangka pembelajaran yaitu tentang pengenalan teknologi, itu menurut saya sangat bermanfaat untuk anak-anak di sekolah kami. Nah, selain itu juga Bapak Ibu guru juga berusaha mengembangkan lingkungan belajar yang tidak hanya di dalam kelas saja, tapi bisa memanfaatkan lingkungan belajar di dalam secara maya, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Meet, itu kan kita saling sharing di dalam kegiatan Kombel itu. Jadi pembelajaran mendalam ini di dalam 4 kerangka ini seharusnya tetap kita kembangkan, kita cover supaya pembelajaran mendalam di sekolah kami itu juga akan tetap berjalan dan bisa dimanfaatkan benar-benar untuk anak-anak lebih mencapai 8 profil lulusan gitu Pak Taufik. Terima kasih Pak Angga. Ini kalau saya tangkap berarti mungkin Pak Angga ini di sekolahnya mengfokuskan pada kerangka pembelajarannya ya, mengambil yang memanfaatkan digital tadi Pak Angga. Ya. Kemudian untuk yang prinsip pembelajaran mungkin Pak Angga, mungkin kira-kira yang diambil atau yang sudah terimplementasi di sana, kira-kira yang Pak Angga tangkap apa ini? Terima kasih Pak Taufik. Bagi kami prinsip itu adalah sebuah pondasi atau sebuah dasar, salah satu bagi kami itu tidak boleh ada yang ditinggalkan Pak Taufik. Berarti tetap semuanya mindful ya, meaningful ya, joyful, semuanya dirasakan ya Pak. Kayak ini Pak ya. Bagi kami murid itu harus mindful nih, atau sadar, dia sadar sebagai pembelajar. Dia itu sadar saat guru itu kalau misalnya ada yang ngelamun atau apa, kita harus membuat murid itu sadar, oh aku tuh lagi belajar di sini gitu loh, berkesadaran. Jadi terus yang kedua, Bapak Ibu guru itu harus juga bermakna Pak, bisa mengaitkan pembelajaran yang diajar sekarang dengan konteks dunia nyata. Itu akan membuat anak itu benar-benar menerima pelajaran sehingga pembelajaran yang didarapkan itu benar-benar bermakna. Terus yang terakhir, itu yang prinsip menggembirakan, tidak boleh terlepas karena kita juga sesuai motorik anak usia sekolah dasar ya. Jadi bersedaran dengan kegembiraan itu akan mudah anak-anak menerima semua materi yang ada di kelas. Jadi 3 prinsip itu adalah bagi kami itu dasar yang harus diterapkan di semua kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Angga yang luar biasa, yang ternyata tidak hanya 1 tapi 3 sekaligus harus. Nah ini menarik. Memang Pak Angga ini kan orangnya masih muda ya, energik. Jadi mungkin beliau semangatnya ya masih berapi-api lah. Beda cerita dengan membara. Oke, tidak apa-apa. Kita sambut lagi satu lagi mungkin yang sudah narasumber kita, Bapak Joko Susanto, mungkin bisa diceritakan Pak. Implementasi apa yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak sehingga ini merasa saya loh sudah deep learning, saya paling deep learning di antara deep learning. Nah seperti di antara yang lainnya. Di antara yang lainnya, monggo silakan. Di atas gunungnya ada langitnya. Ya. Mungkin untuk implementasi dari deep learning bahasa Inggrisnya, mungkin kalau bahasa Jawanya itu pembelajaran mendalam. Yang mana ada kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini mungkin bukan hal yang baru ya. Jadi adanya 3 hal ini adalah sudah kebiasaan yang lama. Jadi ini bukan kurikulum baru, tapi ini adalah penekanan. Jadi kita ditekan lagi, Bapak Ibu guru yang dulunya tidak ada 3 prinsip ini, tapi sekarang harus ada 3 prinsip ini.
Jadi, tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Contohnya berkesadaran ini. Mungkin yang langsung di Pak Joko lakukan di sekolahnya Pak Joko. Biar audien ini, oh iya, gitu loh Pak Joko. Nah, mungkin yang berkesadaran dulu. Kalau bersadaran ini, kalau murid-murid itu lebih sadar kalau di tempat saya mungkin. Anak-anak itu berangkatnya jam 6:15, jam 6 itu sudah ada di sekolah. Oh, mereka itu sudah apa ya? Minat sekolahnya itu sudah luar biasa, Pak. Malah Bapak Ibu gurunya yang bukan belum sadar, Pak, tapi kalah dengan anak-anaknya. Kenapa? Anak guru-gurunya masih 6:30 baru datang. Jadi, tapi itu memang juga sudah merupakan bagian apa? Lebih baik. Dan ini merupakan bagian dari berkesadaran itu. Jadi, kalau anak-anak sudah sadar, Bapak Ibu gurunya sudah sadar, ini baru saya melompatnya ke bermaknanya. Bermaknanya bagaimana? Ya ini apa pembelajarannya bagaimana gitu. Terus tadi berkesadaran tadi juga Pak Taufik, mungkin kalau di tempat saya itu bagaimana kami mengelola sekolah ini, jadi dengan banyak kegiatan, banyak proses yang harus kami lakukan. Ini alhamdulillah di sekolah kami bersadaran, Bapak Ibu gurunya ada tugas apa, ini tidak hanya 1 atau 2 orang yang bekerja. Meskipun masing-masing guru itu ada tupoksinya. Kayak misalkan ada kemarin kegiatan Bapak Adwiyata, itu bukan hanya 1 guru, tapi semuanya bekerja. Dan itu tidak ada lembur, Pak. Kalau biasanya di Adwiyata kan lembur ya, sampai sore, sampai apa, kembali lagi. Di tempat saya tidak ada. Itu kenapa? Karena kesadaran antar guru itu memang luar biasa. Itu. Terus yang apa, di kegiatan lain, laporan bos apa, ini sudah semuanya sudah berkesadarannya memang luar biasa, Pak. Jadi maksudnya gini Pak Joko, mungkin selama pelatihan yang ada di sini Pak Joko bisa menceritakan hal yang bisa menginspirasi teman-teman audien ini, sehingga kegiatan, oh ini loh saya sudah diplaningkan, sehingga audien tahu bedanya dengan diplanning dengan tidak itu. Gitu itu Pak Joko. Ini Pak, sebenarnya saya bingungnya juga seperti itu, karena apa ya? Deep learning ini sendiri kan sudah kita lakukan, cuma ini kita tekankan lagi. Ya dari situ memang sudah kita lakukan, kayak tadi berkesadarannya. Di pembelajarannya ini seperti itu. Anak-anak yang biasanya di jam pelajaran masih keluar, itu sudah di dalam. Kenapa? Karena ada yang bermakna dan menggembirakan ini tadi. Berarti intinya di sekolah Pak Joko ini sudah menerapkan yang prinsip yang bermakna tadi dan yang berkesadaran, ya. Jadi anak-anak sudah menyadari bagaimana belajar itu seharusnya di kelas itu seperti apa, menghormati guru dan lain-lain. Seperti itu Pak Joko. Itu mungkin Pak Taufik, kan ada 3 prinsip ini. Ternyata pemerintah itu memang juga luar biasa. Jadi berkesadaran dulu, bermakna baru menggembirakan. Dengan adanya kesadaran ini yang ada di Bapak Ibu guru, memberikan pada anak-anak sehingga apa? Bermakna dan menggembirakan ini pun jalan akhirnya. Dengan otomatis anak-anak bisa enjoy, menikmati, oh ini memang tugasku, ini kewajibanku. Jadi kesadaran seperti itu Pak Joko. Terima kasih Pak Joko, tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya. Setelah tadi ya kita berbincang tentang mungkin implementasi yang sudah dilaksanakan, kegiatan seperti apa. Ini kok saya jadi berpikir, nah kalau sudah diimplementasikan berarti harus ada hasil atau dampak gitu. Nah ini mungkin kira-kira bisa diceritakan gitu, sehingga nanti audien ini terinspirasi teman-teman yang kepala sekolah di rumah ataupun di sini itu bisa, oh dengan seperti ini nanti dampaknya seperti ini, saya harus punya seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari siapa, monggo yang mau? Oh Pak Roto dulu, monggo silakan Pak Roto. Secara singkat padat jelas ya, Pak. Terima kasih Pak. Ini mengulik tentang pembelajaran mendalam. Kalau tadi sudah dibahas tentang prinsip-prinsipnya yang dulu sebenarnya sudah dilaksanakan, ini dipertajam lagi. Saya mengulik terkait dengan pengalaman belajar yang harus dialami oleh murid, di mana ada 3 hal. Murid itu harus memahami, yang kedua mengaplikasi atau menerapkan, yang ketiga merefleksi. Ini sebenarnya teori ini kan sama dengan kalau dulu ada istilah taksonomi Bloom itu. Dari kemampuan
low order thinking skill menuju ke high order thinking skill. Nah ini nyambung dengan yang saya sampaikan tadi, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat sumber belajar itu melimpah, maka kita tidak lagi membahas tentang pemahaman yang dangkal tadi, maka kita tingkatkan istilahnya dengan pembelajaran mendalam yang salah satunya mempunyai pengalaman dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, di sekolah saya Pak, ini saya mengangkat salah satu model pembelajaran yang sudah terbukti itu berhasil atau mendekati bagaimana nanti anak bisa belajar dengan mendalam. Itu kita kemarin menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, di mana itu saya mulai dari menelaah RPP. Teman-teman itu sudah punya RPP karena RPP itu begitu melimpah. Tetapi kadang RPP itu hanya sebatas kebutuhan administrasi, bukan RPP itu sebagai rambu-rambu ketika mengadakan pembelajaran di kelas. Sehingga dari RPP yang ada itu kita telaah, kita sesuaikan dengan arah bagaimana toh yang dikehendaki pembelajaran mendalam. Guru tidak hanya memberitahu karena murid sudah tahu. Guru diberi soal LKS, jawabannya sudah melimpah di Google. Maka kita kondisikan bagaimana murid itu pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kita lakukan skenario dan PBL kemarin sudah kita bahas. Kira situ Pak. Mungkin yang lebih detail Pak Suroto dampaknya yang pada guru yang sudah dilakukan itu apa, kemudian siswanya itu apa, sehingga kita tahu. Terima kasih Pak. Mungkin nyambung Bagi guru Pak, dengan kita kenalkan sintak atau langkah-langkah salah satu model pembelajaran based learning, guru pertama harus melakukan orientasi. Ini hal yang terpenting. Kalau dulu istilahnya pendahuluan kegiatan awal. Kemudian yang kedua, guru itu harus pengorganisasian kelas. Bagaimana guru mengatur ruang kelas diskusi, bagaimana guru menyediakan media pembelajaran yang melimpah tadi, bagaimana menata ruangan, itu pengorganisasian. Yang ketiga, guru harus melakukan pendampingan. Yang keempat, dengan presentasi. Yang terakhir adalah merefleksi. Gampangnya bagaimana? Di kelas itu yang selama ini anak hanya diajari dengan pengetahuan-pengetahuan dan hafalan-hafalan, di mana guru cukup memberi tes dengan tes tulisan. Sekarang tidak bisa begitu. Di situ harus ada kinerja, harus ada produk, dan 3 aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan itu teramu di situ. Ya, itu dampaknya murid tidak hanya sekedar paham hafalan-hafalan atau konsep-konsep yang sekarang tidak perlu dihafal lagi karena sudah melimpah, tapi yang tidak bisa dibimbing oleh teknologi, yaitu bagaimana murid bekerja sama, bagaimana murid berkomunikasi, bagaimana berkolaborasi, bagaimana menghasilkan produk, menerapkan teori-teori. Jadi betul-betul anak sudah tidak dibutuhkan lagi hafalan. Artinya hafalan tetap butuh, tapi harus lebih dari itu. Oke, saya sudah menangkap maksud dari Pak Roto. Berarti dengan dampaknya ini anak-anak sekarang belajar tidak hanya menghafal, tapi sudah ada tindakan pemecahan masalah, kemudian kinerja, ya betul sekali. Mungkin saya Pak Bagi. Mungkin ada untuk implementasi dari pembelajaran mendalam ini ke Bapak Ibu guru. Soalnya kita itu terikat dengan perencanaan, di samping itu juga pelaksanaannya di kelas. Jadi Bapak Ibu guru, bagaimana kita merencanakan suksesnya suatu pembelajaran itu harus direncanakan. Nah, selama beberapa bulan ini juga di sekolah saya, di sini juga ada 2 orang guru yang sudah ikut pembelajaran mendalam ini, pelatihan ini kami ajak. Kalau RPP itu hampir semua guru sudah bisa. Model 1 lembar, model 10 lembar, 100 lembar pun sudah ada. Tapi
yang mungkin perlu yang kita adanya dimensi 8 dimensi profil kelulusan ini. Di sini kan ada komponen-komponen yang mana harus kita masukkan. Kita tuh harus seperti ini, gitu kan ada. Nah dari situ saya aja itu gini, pada komponen RPP misalkan kegiatan awal itu Bapak Ibu guru memasukkan apa, itu kasih tanda. Bu, ini nanti jangan harus ada keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada kesehatan. Di situ dicantang. Jadi komponennya itu langsung dikasih kode gitu Pak. Itu cara implementasi kita tangkap ya Pak. Ya. Jadi saya kegiatannya di guru itu ada RPP yang benar-benar sudah mengarah ke pembelajaran mendalam. Terima kasih Pak Joko. Karena waktunya sudah semakin dekat. Mungkin Pak Tek bisa sedikit nambahin? Closing statement ya? Bukan. Belum. Saya yang closing statement. Bu Aidian belum. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mungkin hasilnya Pak yang dinyata di sekolahan ini kan? Dari komentar Pak Suroto gitu. Oke, monggo. Ada beberapa pernyataan Pak Suroto yang luar biasa menurut saya memicu pemikiran saya untuk berpikir. Itu terkait dengan letterluck, anak-anak itu letterluck, misalkan diberi tugas Pak Topet ya, itu letterluck ke Google atau mencari di website. Jadi kalau penataan guru ya, dalam hal penerapan pembelajaran mendalam terutama dalam pemanfaatan digital yang tidak tepat, maka ini akan bumerang bagi kita karena anak-anak nanti dikasih tugas itu akan lari ke internet dan itu adalah senjata pamungkas yang paling luar biasa. Ini berbahaya Pak Topik. Maka saya mohon kalau diperbolehkan ingin membahas atau mencoba mengimplementasi 8 profil lulusan, terutama yang 3 Pak Topik. Maka di kemarin waktu saya uji itu di penalaran kritis Pak Suroto. Baik, dan saya lanjutkan bahwa kenapa penalaran kritis ini harus selalu kita tekankan di dalam pembelajaran. Itu karena memang disinilah pembelajaran KKA terutama, poin pentingnya adalah penalaran kritis ini akan terbentuk. Sehingga kalau anak-anak ini atau soal-soal yang diberikan guru kepada anak-anak itu tidak semudah. Terima kasih. Mudah dicari di. Oke. Berarti intinya sudah dengan adanya pemanfaatan digital tadi membekali guru untuk menjembatani pada murid sehingga murid juga kalau menggunakan yang hal-hal yang ber-AI tadi guru juga bisa seperti itu Pak Teki. Iya. Terima kasih luar biasa. Mungkin tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya. Mungkin dari audiens kita berikan waktu 1 menit 2 menit untuk bertanya Pak. Mungkin 1 kali bertanya atau 2 sehingga nanti teman-teman yang mungkin ada hal yang mengganjal bisa ditanyakan atau menyikapi yang tadi kita bahas. Ada? Monggo. Monggo. Silakan katanya bawa orang. Konfirmasi atau monggo. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Cuma saya ingin bertanya kepada para narasumber yang luar biasa. Cuman yang masih ada di benak saya terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam itu bagaimana kita menyikapi kepada orang tua, padahal kadang orang tua itu masih berorientasi pada nilai pendidik. Monggo, mungkin ada untuk ke siapa pertanyaannya ini yo? Dan narasumbernya Pak mungkin kepada siapa? Terserah kepada siapa. Monggo bisa Pak Angga mungkin silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini kita pasti butuh kemitraan belajar Pak. Nah di dalam kemitraan belajar ini salah satu di kerangka pembelajaran mendalam kita juga melibatkan wali murid. Nah di dalam pelibatan wali murid dalam kegiatan pembelajaran, wali murid akan tahu dan ikut dalam mengawasi terlibat dalam kegiatan pembelajaran.
Jadi kita selain melibatkan wali murid, kita juga memberi sosialisasi tentang prestasi anak. Jadi prestasi anak itu tidak hanya dalam bentuk angka, tapi ada di dalam deskripsi dan yang lain. Tetapi tidak hanya itu saja, masih sangat kompleks untuk kita menilai pengetahuan anak, bukan hanya segi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, karena ada kemitraan belajarlah ini yang harus kami tekankan lagi, bagaimana pembelajaran mendalam ini tetap harus melibatkan partisipasi wali murid. Contoh, kami melakukan kegiatan kokurikuler. Kokurikuler ini kita adakan di kelas 1 dan 2 itu 6 JP, kelas 3 sampai 6 itu ada 7 jam pembelajaran. Nah, dengan adanya kokurikuler ini, kita sering sharing dengan wali murid kegiatan apa yang akan kita hasilkan. Karena kokurikuler itu kita bagi menjadi 3 bagian gitu. Lintas disiplin ilmu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sama yang lainnya. Nah, dengan adanya ini, terlibatan wali murid itu sangat-sangat terlibat. Jadi wali murid itu tahu, oh anakku perkembangannya segini, bagaimana pembelajaran, apalagi setiap minggu diusahakan kita libatkan dalam kegiatan kokurikuler. Ya. Karena mungkin itu Pak Angga, bangun pagi itu yang tahu kan orang tuanya, nggak ada bangun pagi di sekolah itu ya. Seperti itu ya Pak Angga. Terima kasih. Demikian sudah Pak Aran luar biasa, Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri talkshow yang luar biasa ini, mungkin bisa kita beberapa kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama tadi bahwa ternyata adanya sumber belajar itu bisa dari lingkungan yang ada di sekitar kita, itu menjadi istilahnya sumber belajar yang bisa diakomodasikan di kegiatan pembelajaran mendalam ini ya. Tidak hanya sumber belajar yang dari kelas, tapi bisa dari lingkungan yang ada di sekitar, mungkin kegiatan orang tua dan kemitraan pembelajaran. Kemitraan belajar. Kemudian adanya tadi Pak Tin sudah teknologi digital atau lingkungan yang mendukung pembelajaran ini juga sangat penting. Tadi sudah dilakukan bagaimana dengan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dengan adanya media-media Canva, Oasis dan lain sebagainya dari teman-teman itu juga mampu membuat pembelajaran mendalam ini memang benar-benar dilaksanakan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, sesuai dengan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, kita sebagai pendidik memang tujuan goalnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ini adalah 8 profil lulusan yang harus kita laksanakan secara baik sehingga nanti harapannya anak-anak itu mampu menjadi generasi emas di tahun 2045, menjadi 8 profil lulusan ini bisa dilaksanakan pada diaplikasikan pada anak-anak didik kita. Mungkin sebelum saya tutup ini ada pantun dulu Bapak Ibu ya. Tadi pembukanya pantun, kita tutup juga dengan pantun. Cuaca mendung di Samudra Pasai, terang benderang di kota Surabaya. Sekian talkshow dari kami sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.